saya Makfirah Puspita Hadevinors. Saya dari kelas 11 MIPA 4 SMA Negeri 1 Limboto. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan biografi dan peran tokoh nasional dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kali ini saya memilih seorang tokoh nasional, yaitu Muhammad Hatta. Teman-teman sekalian, Muhammad Hatta lahir dari pasangan Muhammad Jamil dan Siti Saleha yang berasal dari Minangkabau. Ayahnya merupakan seorang keturunan lama tarekat di Batu Hampar, dekat Payakumbuh, Sumatera Barat. Dan ibunya berasal dari keluarga pedagang di Bukit Tinggi. Ia lahir dengan Muhammad Attar pada tanggal 12 Agustus 1902. Namanya Attar berasal dari bahasa Arab yang berarti harum. Attar lahir sebagai anak kedua setelah Rafiah yang lahir pada tahun 1900. Sejak kecil, ia telah dididik dan dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang taat melaksanakan ajaran agama Islam. Kakeknya dari pihak ayah, Abdurrahman Batu Hampar, dikenal sebagai ulama pendiri Surau Batu Hampar, sedikit dari surau yang bertahan pasca Perang Padri. Sementara itu, ibunya berasal dari keturunan pedagang. Beberapa orang mamaknya adalah pengusaha besar di Jakarta. Ayahnya meninggal pada saat ia masih berumur 7 bulan. Setelah kematian ayahnya, ibunya menikah dengan Agus Hajining, seorang pedagang dari Palembang. Hajining sering menghubungi dengan Ilyas Bagindo Marah, kakeknya dari pihak ibu. Perkawinan Siti Saleha dengan Hajining melahirkan 4 orang anak yang semuanya adalah perempuan. Hatta dikenal akan komitmennya pada demokrasi. Ia mengeluarkan maklumat yang menjadi tonggak awal demokrasi Indonesia. Di bidang ekonomi, pemikiran, dan sumbangsinya terhadap perkembangan koperasi membuat ia dijuluki sebagai Bapak Koperasi. Hatta meninggal pada tahun 1980 dan jenazahnya dimakamkan di Tanah Kusir, Jakarta. Pemerintah Indonesia menetapkannya sebagai salah seorang pahlawan nasional Indonesia pada tanggal 23 Oktober 1986. Namanya bersanding dengan Soekarno sebagai Dwi Tunggal dan disematkan pada Bandar Udara Soekarno-Hatta. Di Belanda, namanya diabadikan sebagai nama jalan di kawasan perumahan Zuiderwolde Haarlem. Nah, Muhammad Hatta pertama kali mengenai pendidikan formal di sekolah swasta. Setelah 6 bulan, ia pindah ke sekolah rakyat dan sekelas dengan Rafiah kakaknya. Namun, pelajarannya berhenti pada pertengahan semester kelas 3. Lalu, pindah ke Els di Padang, yang kini bernama SMA Negeri 1 Padang. Nah, sampai tahun 1913 dan melanjutkan ke Mulo sampai tahun 1917. Di luar pendidikan formal, ia pernah belajar agama kepada Muhammad Jamil Jambek, Abdullah Ahmad, dan beberapa ulama lainnya. Hatta menikah dengan Rahmi Hatta, dan 3 hari setelah menikah, mereka bertempat tinggal di Yogyakarta. Kemudian dikaruniai 3 anak perempuan yang bernama Mewita Harida Hatta, Gemala Rabiah Hatta, dan Halidah Nuriah Hatta. Pada tahun 1923, Hatta menjadi bendahara dan mengasuh majalah Hindia Poetra yang berganti nama menjadi Indonesia Merdeka pada tahun 1924. Organisasi ini berubah nama menjadi Indische Vereniging atau Perhimpunan Indonesia pada tahun 1926. Ia menjadi pemimpin Perhimpunan Indonesia. Di bawah kepemimpinannya, Perhimpunan Indonesia mendapatkan perubahan. Perhimpunan ini lebih banyak memperhatikan perkembangan pergerakan di Indonesia
dengan memberikan banyak komentar dan banyak ulasan di media massa di Indonesia. Nah, tak hanya menjadi pendamping Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta juga menjadi sosok penting yang memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan tanah air. Tanpa jasa Bung Hatta, Indonesia tak akan bisa menjadi negara yang merdeka seperti saat ini. Nah, teman-teman sekalian, berikut saya akan menjabarkan peran Muhammad Hatta dalam kemerdekaan Indonesia. Yang pertama yaitu merumuskan teks proklamasi. Muhammad Hatta memiliki peranan besar dalam persiapan kemerdekaan Indonesia. Bersama Soekarno dan Ahmad Subarjo, pria berdarah Minang ini turut menyusun naskah proklamasi. Muhammad Hatta diketahui menyumbang kalimat pertama untuk teks proklamasi. Selain merumuskan naskah, Bung Hatta juga mendatangi teks proklamasi bersama Bung Karno. Yang kedua yaitu mendampingi Soekarno dalam upacara proklamasi. Dengan pakaian serba putih, Muhammad Hatta turut mendampingi Soekarno dalam upacara proklamasi. Kala itu, para pemuda mendesak Soekarno untuk segera membacakan teks proklamasi. Namun, Soekarno menolak membacakannya jika Hatta belum hadir. 5 menit sebelum upacara, Muhammad Hatta akhirnya hadir dan mengikuti upacara. Yang ketiga, ia menjadi wakil presiden Indonesia. Nah, setelah melangsungkan upacara proklamasi, Muhammad Hatta resmi dilantik sebagai wakil presiden pertama di Indonesia. Saat itu Muhammad Hatta bertugas dengan Soekarno yang menjabat sebagai presiden Indonesia. Nah, yang keempat yaitu memperjuangkan Indonesia di konferensi Meja Bundar. Meski telah resmi merdeka, Belanda masih enggan mengakui kedaulatan Indonesia. Belanda masih berupaya merebut Indonesia lewat agresi militer hingga perjanjian internasional. Beruntungnya, Indonesia memiliki sosok Muhammad Hatta. Berbekal tekad dan kemampuannya, Muhammad Hatta berhasil mendesak Belanda dan mengambil simpati dunia pada konferensi Meja Bundar. Akhirnya, Indonesia pun mendapat pengakuan dari Belanda dan dunia. My darling, I love you, I love you, I love you, I love you.